Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imrizal Latiful Lahir, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya di sini ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Islam dan Terorisme, Matkul PSI. Ya, langsung saja. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Jadi intinya Islam itu tidak mengajarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan. Sedangkan terorisme sendiri itu menyangkut kekerasan. Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah al-irhab. Dari sini bisa dipahami bahwa kata al-irhab atau teror berarti menimbulkan rasa takut. Ihabi, teroris, artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakuti orang lain. Sedangkan dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia, terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Sedangkan Islam sendiri tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi apabila terorisme dikaitkan dengan Islam, itu adalah salah besar. Itu cuman adanya sebuah konspirasi di dalamnya. Terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, dan usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan oleh seseorang atau golongan kejahatan dan perbuatan jahat. Keduanya sama sekali bukan ajaran Islam. Nah, di sini juga disebutkan di dalam artikel saya itu bahwa terorisme itu bukan ajaran Islam. Dan orang yang paling baik Islamnya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad, juz 7 halaman 410 nomor 20.874. Sesuai dengan hadis tersebut, sebenarnya teroris sudah jauh dari konsep Islam sebenarnya yang tidak memperbolehkan kekerasan dan kejahatan dalam bentuk apapun. Nah, Islam itu ditekankan lagi di dalam hadis bahwa Islam itu sebenarnya tidak mengajarkan tentang kekerasan dan kejahatan. Malah Islam itu toleransi terhadap orang lain. Meskipun itu beda agama, beda ras, beda suku, Islam tidak pernah memandang itu, soalnya adanya toleransi yang kuat. Bentuk-bentuk terorisme diartikulasikan dalam 3 bentuk, yakni terorisme yang bersifat personal, terorisme yang bersifat kolektif, terus yang ketiga terorisme yang dilakukan negara. Ketiga-tiganya mempunyai titik temu, yaitu sama-sama mencari tumbal, dan korban yang mencolok dalam terorisme adalah balas dendam. Karena terorisme identik dengan kenekatan dan keterpanggilan untuk melawan secara acak. Yang penting ada korban. Jadi biasanya terorisme ini dilakukan bisanya secara personal, bisa secara kelompok, bisa atau enggak secara kayak cuman identik kolektif gitu. Kalau personal itu biasanya dilakukan kayak pengeboman, bunuh diri gitu. Sedangkan kalau kolektif terencana. Kalau negara itu adalah pengeboman suatu kayak lingkungan yang memang keramaian gitu, kayak diskotik apa gitu. Sebenarnya itu adalah adanya konspirasi di dalamnya. Kadang teroris itu kebanyakan pasti kayak dibiayai oleh orang-orang tertentu gitu kan, kayak politik apa itu biasanya masuk. Dari mana dananya teroris kalau tidak dari sana kan? Jadi Islam sendiri udah diterangkan ya, Islam sendiri tidak pernah mengajarkan teroris. Tapi kebanyakan masih orang yang menganggap terorisme adalah Islam gitu. Itu adalah kesalahan besar. Terorisme dalam perspektif Al-Quran, ajaran Islam adalah ajaran yang mendatangkan rahmat bagi umat manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Quran surat 21
Quran surat ayat 21 halaman 107. Ibnu Abbas menerangkan bahwa rahmat tersebut bersifat umum, mencangkup orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Barang siapa yang beriman kepada beliau Nabi Muhammad maka akan sempurna rahmatnya di dunia sekaligus di akhirat. Adapun orang yang kufur kepadanya maka hukuman yang sesungguhnya akan disisihkan darinya sampai datangnya kiamat dan kematian dan hari kiamat. Jihad Za'at Al-Masyir 4-365 As-Syamilah. Di antara bukti kasih sayang Islam kepada umat manusia adalah Islam tidak pernah membenarkan pertumpahan darah manusia tanpa alasan yang benar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang benar. Quran surat 6-151. Kesimpulannya, janganlah kita terlalu menganggap diri kita paling benar. Kesimpulannya begitu. Jadi mungkin orang yang menganggap kayak terorisme itu Islam, mungkin mereka punya alasan tersendiri. Jadi jangan langsung menjadi mereka salah, soalnya mereka mempunyai alasan sendiri. Jadi kita gimana caranya untuk mengubah pola pikir mereka agar mereka bisa bertoleransi lagi kepada kita sebagai umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam jangan merasa tersinggung kalau dijudge kita teroris. Soalnya mereka yang menjudge kita teroris itu adalah orang-orang yang mempunyai alasan tertentu. Jadi kita harus tahu apa alasannya mereka menjudge kita. Jadi kalau kita bisa membimbing mereka, ya janganlah kita kayak saling menjelek-jelekkan gitu kan. Kita harus bertoleransi, harus hidup berdampingan meskipun itu beda suku, beda ras, beda agama.